إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari kitab tafsir Al-Muyassar. Yang malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Jin. Pada pertemuan terakhir jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca tafsir ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar di halaman 573 mereka berkata, wa annal masajida liibadatillahi wahdah, dan bahwasanya masjid-masjid itu untuk beribadah kepada Allah saja. Fala ta'budu fiha ghairah, maka jangan engkau menyembah selain Allah di dalam masjid-masjid itu. Wa akhlisu lahu ad-du'a wal ibadati fiha, dan ikhlaskanlah doa dan ibadah di dalam masjid. Fa innal masajida lam tubna illa liyu'badallahu wahdahu fiha, karena masjid-masjid itu tidaklah dibangun kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja di dalamnya. Duna man siwa, tanpa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza wujubu tanzihil masajidi, dalam ayat ini terdapat kewajiban untuk menyucikan masjid-masjid min kulli ma yashubul ikhlasa lillah, dari segala sesuatu yang mengotori ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mutaba'ata rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengotori ittiba kita, pengikutan kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar ini memilih pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan masajid di ayat ini adalah masjid-masjid yang kita kenal, yaitu tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada pendapat-pendapat lain dari kalangan para ahli tafsir. Namun para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar maupun terjemahan Departemen Agama memilih bahwasanya yang dimaksud masjid di sini adalah masjid-masjid yang dibangun dalam bentuk fisik. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebut sebagai Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menetapkan syarat bisa disebut sebagai masjid jika tempat itu diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan tanah wakaf, maka itu bukan milik Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, adapun penamaan masjid seperti masjid kita ini Masjid Aisyah. Seperti misalnya ada masjid misalnya Masjid Fulan. Itu bukan berarti dia yang memiliki, bukan. Ini hanya sekedar membedakan antara masjid yang satu dengan masjid yang lain. Bayangkan kalau semua masjid namanya Baitullah, Masjid Allah. Tidak ada yang bisa kita bedakan. Kita pakai untuk membedakan masjid yang satu dengan masjid yang lain. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan masjid itu ke baik nama orang maupun nama qabilah. Seperti misalnya masjidnya Rasulullah SAW, beliau sering menyebutkan masjidi hada, masjidku ini. Bukan milik Rasulullah SAW, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya Masjid Bani Zuraiq, bukan milik Bani Zuraiq, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pendapat kedua yang dimaksud dengan masajid di ayat ini yaitu anggota-anggota sujud dari badan kita itu. Jadi badan kita ini kalau sujud itu memakai anggota-anggota. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang, 7 anggota sujud. Alal jabhah, yang pertama sujud menggunakan jidat. Wa asyara biyadihi ala anfihi, dan beliau juga menunjuk dengan tangannya ini, dengan tangan beliau, jidat sekaligus hidung. Nah, ini masuk jadi 1, 2. Wa alal yadain, kemudian kedua tangan, sudah 3. Wa rukbatain, kedua lutut, sudah 5. Wa atrafil qadamaini, dan ujung kedua kaki, 7. Itu anggota sujud. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, artinya jika menurut pendapat kedua ini, anggota badan kita ini tidak boleh dipakai untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya menitipkannya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambilnya suatu saat nanti. Oleh karena itu diharamkan bagi kita untuk menggunakan badan kita ini semau kita, haram hukum. Menyiksanya seperti misalnya bunuh diri, misalnya merubah bentuknya, misalnya seperti sebagian orang membuat tato barangkali, mencukur bulu alis misalnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Pendapat ketiga yang dimaksud dengan masajid di sini adalah masdar mimi dari sujud. Artinya perbuatan sujud itu sendiri. Perbuatan sujud itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, namun intinya dari 3 pendapat ini semuanya sepakat bahwasanya ayat ini menjelaskan tidak boleh ada yang namanya kesyirikan. Manusia manapun tidak boleh melakukan kesyirikan. Begitu juga jin, dilarang melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-19, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Sesungguhnya ketika hamba Allah yaitu Nabi Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa annahu lamma qama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tatkala Muhammad berdiri
ya'budu rabbah, menyembah Rabbnya, kadal jinnu yakununa alaihi jama'atin mutarakimatan, hampir saja jin-jin itu berdeksakan mengerumuni Rasulullah SAW. Ba'duha fawqa ba'd, sebagian di atas sebagian yang lain. Min syiddati izdihamihim lisima'il qur'ani minhum, lisima'il qur'ani minhum. Mereka berdesak-desakan karena keinginan mereka yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, begitulah yang terjadi ketika mereka menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Mereka sangat terkagum-kagum. Saking terkagum-kagumnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mereka berdesak-desakan. Bahkan ada yang naik ke pundak sebagian yang lain untuk mendengarkan. Karena Rasulullah SAW pada saat sholat tidak membaca dengan suara yang keras sekali seperti orang pengajian, tidak. Jadi semuanya mau dengar pada saat itu, walaupun suara Rasulullah SAW kecil. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya walaupun orang-orang Quraisy tidak mau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, di situ ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin yang sangat ingin tahu dan sangat terkagum-kagum dengan bacaan Al-Qur'an. Atau walaupun orang-orang yang mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri Taif, tidak mau mendengarkan ajakan Rasulullah SAW, di situ banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mau dan sangat tertarik dengan bacaan Al-Quran. Ini untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diusir dari Taif maupun tidak didengar oleh orang-orang Quraisy dalam berdakwah menyampaikan Al-Quran. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sisa pertanyaan, apa kita kalah sama bangsa-bangsa jin ini? Kita ini manusia, nabi kita dari bangsa kita, bukan dari bangsa jin. Dari bangsa manusia. Jin tidak punya nabi. Nabi mereka adalah dari bangsa manusia. Jin-jin ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah berlomba-lomba datang, berhimpit-himpitan, berdesak-desakan mau mendengar bacaan Al-Quran. Mereka jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah sangat terkagum-kagum setelah mendengar bacaan Al-Quran. Semestinya kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah yang lebih dekat satu bangsa dengan Nabi kita yang membawa Al-Quran ini, lebih terkagum-kagum, lebih ingin mendengar bacaan Al-Quran. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan langsung nama Rasulullah SAW. Tidak menyebutkan wa annahu lamma qama Muhammad atau qama Rasulullah, tapi disebutkan di sini Abdullah. Kenapa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Apakah Abdullah ini lebih baik daripada nama Rasulullah, nama Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa taala memakainya di ayat ini? Tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, setiap nama atau gelar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya keutamaan yang cocok di satu tempat, tidak cocok di tempat yang lain. Ayat ini berbicara jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf, cocok di satu tempat, kurang cocok di tempat yang lain. Lebih utama nama yang ini dipakai atau julukan yang ini dipakai daripada nama atau julukan yang lain. Ayat ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah berbicara tentang beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling cocok pas di situ yaitu gelar Rasulullah SAW Abdullah, dan di situ bukan atau gelar ini tidaklah merendahkan Rasulullah SAW. Jangan berpikir bahwasanya gelar Abdullah dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala menyamakan beliau dengan kita ini yang sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Maksud dari Abdullah di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengakui bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hambanya yang menegakkan ibadah dengan benar. Tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah, dalam masalah ketakwaan, dalam masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Al-Qur'an. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling lengkap, sempurna mempraktekkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakannya Abdullah. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dipuji, beliau melarang pujian-pujian yang terlalu berlebihan, dan beliau mewasiatkan qulu, katakan Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi di balik nama Abdullah itu terdapat satu makna, bahwasanya tidak ada yang bisa melampaui ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah banyak, bukan, tapi masalah kualitasnya. Kalau masalah banyak, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada para sahabat yang mencoba lebih banyak dari Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang tidak mau menikah, di antara mereka ada yang mau sholat semalam suntuk, tidak tidur, di antara mereka ada yang mau puasa setiap hari, mau lebih banyak dari Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW menegur mereka bertiga ini dengan berkata, dengan sabda beliau, inni la akhsyakum lillah, aku ini paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian, wa attaqum lah, dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Tapi saya ini puasa, saya juga berbuka di hari-hari tertentu, tidak puasa di hari-hari tertentu, tidak puasa sunnah di hari-hari tertentu. Saya sholat, saya tidur, dan saya juga menikahi wanita-wanita. Jadi yang dicari jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kualitasnya. Jadi gelar Abdullah ini menunjukkan bahwasanya kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Jangan mengada-ada. Karena orang yang paling hebat ibadahnya itu adalah Rasulullah SAW. Langsung digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang pandai beribadah dengan kalimat abad. Abad itu dari situlah diambil kalimat ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Begitu juga kalimat Rasulullah. Di balik kalimat ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada makna bahwasanya kita tidak boleh melampaui utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang diutus ke tengah-tengah kita ini untuk memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah utusannya ini. Jadi yang kita percaya ini utusannya, bukan orang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-20, Allah berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukannya dengan apapun.
Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, "Qul ayyuhar rasul," katakan wahai rasul, lihaula'il kuffar, kepada orang-orang kafir itu, "Innama a'budu rabbi wahda," sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku saja, "wala usyriku ma'ahu fil ibadati ahada," dan aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dengan seorang pun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Setelah berbicara tentang kesyirikan, larangan melakukan kesyirikan, berbicara tentang bagaimana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para jin yang mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkumpul berlomba-lomba untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengumumkan. Setelah cerita tentang bagaimana jin-jin ini berdatangan kepada Rasulullah SAW untuk mendengar ajaran Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah bercerita bahwasanya di antara jin-jin yang mendengar ini mereka balik ke kaumnya, mendakwahi kaumnya, mengingatkan kaumnya tentang mentauhidkan, mengesahkan Allah, mengingatkan supaya mereka tidak terpecah belah, tidak bergolong-golongan, supaya mereka kembali kepada golongan yang satu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengumumkan kepada orang-orang kafir itu bahwasanya aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya dakwah beliau yang paling utama yang diusung oleh beliau adalah dakwah tauhid, mengesahkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Prinsip inilah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah membuat beliau diusir oleh kaum, membuat terjadinya peperangan antara beliau dengan orang-orang yang menentang dakwah beliau. Beliau tersiksa, ditimpa sekian banyak cobaan karena dakwah yang seperti ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Seharusnya kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana-mana berani mengucapkan kalimat seperti ini. Tidak hanya sekedar jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tanpa mengetahui maknanya. Maknanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah seperti apa yang disebutkan dalam ayat ini. Aku hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Anti yang namanya kesyirikan baik besar maupun kecil. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-21. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mampu menolak mudarat dan tidak pula mampu mendatangkan kebaikan kepadamu. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, Qul ayyuhar rasul lahum, katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang kafir itu, Innila aqdiru an adafa'a ankum darra, sesungguhnya aku tidak punya kuasa menghindarkan kalian dari mara bahaya, wala ajribu lakum naf'a, dan tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk kalian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, setelah mengumumkan tauhid yang kokoh, tidak ada kesyirikan sedikit pun di dalamnya, Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengumumkan, saya ini seperti kalian, tidak punya kuasa untuk mendatangkan, menolak kemudaratan maupun mendatangkan manfaat untuk kalian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, karena sebab
Banyak kesyirikan itu terjadi sebabnya karena itu. Pelakunya minta dihindarkan dari kemudaratan. Pelaku kesyirikan minta didatangkan manfaat untuk dia. Kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasarnya seolah-olah mereka sudah bosan berdoa kepada Allah itu. Kok tidak dikabul-kabulkan? Mai cari cara yang lain, mai siapa tahu itu wali yang itu bisa mengabulkan. Siapa tahu batu keramat di sini bisa mengabulkan. Siapa tahu kuburan yang itu bisa mengabulkan doa kita. Atau mereka mau cari jalan yang tidak pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Ada jalan yang hebat untuk berdoa supaya bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya doa di samping kuburan. Caranya doa di tempat-tempat keramat. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa itu semua? Mau cari manfaat, mau menolak kemudaratan, ngelap barakah. Walauzubillah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mengumumkan di masa hidup beliau, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masa hidup beliau untuk mengumumkan, saya hidup begini, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan rasul, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk kalian, tidak bisa juga menolak kemudaratan untuk kalian. Apalagi setelah beliau meninggal, apalagi di bawah Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat, para wali, entah apa namanya. Rasulullah SAW yang hebatnya luar biasa, kedudukannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa melakukan yang demikian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat kesyirikan. Ini saja yang diminta jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ini saja inti dakwah kita ini. Justru yang seperti ini dimusuhi, walauzubillah. Dakwah yang seperti ini dikatakan Wahabi, Wahabi. Apa salahnya dakwah yang seperti ini? Apa salahnya? Kita minta orang supaya ikhlas memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Apa salahnya? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-22, Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, Qul inni la yanquduni Qul inni la yunqiduni min adzabillahi ahadun in asaitu. Katakanlah bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkanku dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala seorang pun kalau aku mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan ajida min dunihi malja'un walan ajida min dunihi malja'an afirru ilaihi min adabi. Dan aku tidak akan menjumpai selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala tempat berlindung dari siksanya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali diperintahkan untuk mengumumkan bahwasanya beliau sendiri saja tidak akan bisa melindungi diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak punya tempat perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi saja tidak bisa menolak azab. Sekiranya beliau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mampu untuk melindungi dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun jelas yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksum, terlindungi dari kesalahan. Apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, selain beliau tidak ada satupun yang memegang kunci sorga kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mau melindungi orang lain, tidak bisa. Sampai-sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan untuk berdakwah secara jahat, beliau memanggil seluruh keluarga beliau dan sampai menyebutkan putri beliau, wahai Fatimah, mintalah kepadaku apa yang engkau suka, karena aku tidak bisa melindungi engkau dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba hari ini ada orang yang minta perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala'udzubillah. Putrinya sendiri saja dinasihati demikian oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak bermanfaat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan kuburan beliau. Tidak bermanfaat, ini kesyirikan. Orang itu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa balaghan minallahi wa risalati. Yang aku mampu lakukan hanyalah menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan risalahnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya akan mendapat azab neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, lakin amliku an uballighakum anillahi ma amarani bitablighihi lakum. Akan tetapi aku ini hanya bisa menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wa risalata, dan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkannya kepadaku. Allati arsalani biha ilaikum, yang aku diutus membawa risalah tersebut kepada kalian. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan utusan Allah, wa yu'rid an dinillah, dan berpaling dari agama Allah, fa inna jazaahu, maka sesungguhnya balasannya yaitu naru jahannam, la yakhruju minha abada. Balasannya yaitu neraka jahannam, dan dia tidak akan keluar dari neraka jahannam itu selama-lamanya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini kelanjutan dari ayat yang ke-22. Jadi setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan beliau tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak kemudaratan, tidak bisa melindungi orang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyampaikan tugas beliau hanya ini saja, menyampaikan peringatan, risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika berbicara tentang utusan, risalah, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan gelar beliau sebagai Rasul. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan utusannya. Karena ini berbicara tentang risalah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, siapa yang melakukan demikian maka diancam dengan neraka jahanam dan tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Tentu yang dimaksud dengan maksiat di ayat ini, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maksudnya kekufuran. Karena hanya dosa kekufuranlah yang akan dibalas dengan neraka jahanam yang kekal. Adapun dosa selain kekufuran, neraka jahanamnya tidak kekal. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-24. Allah berfirman, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada.
Dengan demikian apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, hatta idza absara al-musyrikuuna ma yu'aduna bihi minal azab, sampai apabila orang-orang musyrik itu melihat azab yang diancamkan kepada mereka, fasaya'lamuna inda hululihi bihim, dan maka mereka akan mengetahui ketika azab itu datang menghampiri mereka, ditimpakan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui man ad'afu nasirah, siapa yang lebih lemah penolongnya, wa mu'inan, lebih lemah pembantunya, wa aqallu jundan, yang lebih sedikit tentara. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kelak orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir di setiap masa, mereka akan melihat azab Allah Subhanahu wa taala yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik ayat-ayatnya dan sabda-sabda Rasul. Ketika itu mereka baru sadar bahwasanya mereka tidak punya penolong sedikit pun. Yang dulu mereka berkata, organisasi saya paling besar, puluhan juta jumlahnya, masa saya paling banyak, kami orang-orang yang paling banyak di muka bumi ini, negara-negara mendukung kami, punya senjata-senjata yang luar biasa, nuklir di tangan kami. Pada saat mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, mereka baru tahu kalau nuklir itu nggak ada apa-apanya. Mereka baru tahu kalau tentara-tentara mereka yang jumlahnya ratusan juta barangkali tidak ada apa-apanya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-25. Qul in adari aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan wahai Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau Rabbku menjadikan waktunya masih lama. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, qul ayyuhar rasul, katakan wahai ar-rasul, lihaula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrik itu, ma adri ahadal azab, saya tidak tahu apakah azab ini alladzi wu'idtum, yang telah diancamkan, dijanjikan kepada kalian, wu'idtum bihi qaribun zaman, apakah sudah dekat zamannya, am yaj'alu lahu rabbi muddatan tawilatan, atau Rabbku menjadikan azab itu masih lama, masih jauh. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya agar mengumumkan kalau beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat ini. Kapan azab yang pedih itu akan menimpa orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat-ayat yang membuktikannya banyak, hadis-hadis yang membuktikannya banyak, termasuk hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya ke Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Rasulullah SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tidak tahu. Seandainya beliau SAW punya perkiraan, beliau akan memperkirakannya. Ya kira-kira lagi 1000, 2000, 3000 tahun, 4000 tahun, atau kira-kira begini, kira-kira begitu. Tapi tidak. Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan itu terjadi. Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya hanya tanda-tandanya saja. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu jangan pernah percaya dai-dai yang menyatakan bahwasanya hari kiamat tinggal 50 tahun, tinggal 100 tahun, tinggal sekian tahun. Jangan percaya. Rasulullah SAW saja tidak pernah melakukan demikian, tidak pernah berkata demikian. Dan ramalan mereka sudah berapa kali salah. Ada yang meramal nanti malam turun dukhon, subhanallah.
besok paginya dia ralat karena emang tadi malam nggak pernah muncul. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alimul ghaibi fala yubhiru ala ghaibihi ahada. Dia mengetahui yang gaib lalu dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa huwa subhana, dia yang maha suci, alimun bima ghaba 'anil absar, maha mengetahui yang gaib yang tidak terlihat oleh pandangan. Fala yubhiru ala ghaibihi ahadan min khalqi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan kepada satu makhluk pun tentang yang gaib ini. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib, yang tidak kelihatan oleh mata. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui demikian, kecuali ada pengecualiannya nanti di ayat yang ke-26. Para dukun-dukun, para tukang tenun, tukang ramal dan sebagainya tidak masuk dalam pengecualian ini. Tidak masuk. Di awal-awal ayat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita ketika berbicara tentang pengakuan para jin yang punya tempat di langit sana untuk mencuri dengar, kita sudah sebutkan bahwasanya para ulama sepakat sekarang ini jin-jin sudah tidak bisa lagi mencuri dengar. Sedikit pun tidak ada yang bisa mereka dengar. Kalau dulu iya ada, sebelum Rasulullah SAW diutus. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau peramal-peramal dulu itu kadang-kadang ada benernya, seperti peramalnya Fir'aun. Benar itu, dia mati karena Nabi Musa alaihissalam. Tapi peramal-peramal sekarang pendusta semua, mengira-ngira saja. Jadi mereka tidak ada yang tahu yang gaib. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hatta jin juga tidak ada yang tahu yang gaib. Buktinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di zaman Nabi Sulaiman, jin-jin ini bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman. Ketika itu tersebar kabar bahwasanya para jin-jin ini mengetahui yang gaib. Allah Subhanahu wa taala kemudian hendak menunjukkan di depan mata para jin, di depan seluruh manusia dan di depan kita-kita semuanya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala kalau jin itu tidak tahu apa-apa tentang urusan yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-14, falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka para jin itu kematian Nabi Sulaiman kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu, ketika Nabi Sulaiman terjatuh karena sudah meninggal dunia, tongkatnya sudah dimakan rayap, ketika beliau terjatuh tabayyanatil jin, para jin itu sadar anna law kanu ya'lamuna al-ghaiba, bahwa sesungguhnya kalau mereka tahu yang gaib, ma labistu fil adabil muhit, maka mereka tidak akan tetap berada dalam siksa yang menghinakan. Jadi ceritanya mereka dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman ini kadang-kadang keluar ngecek ini jin-jin kerja nggak ini. Suatu ketika beliau keluar ngecek, kemudian sholat di situ. Subhanallah, di dalam sholat beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiri dengan tongkat dalam keadaan sholat. Para jin tidak ada yang tahu Nabi Sulaiman sudah dicabut nyawanya atau belum. Jadi mereka menyangka Nabi Sulaiman ini masih dalam sholatnya, sehingga mereka terus bekerja. Takutin Nabi Sulaiman ada itu, ayo kerja. Mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah dicabut nyawanya.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bahkan diriwayatkan sampai berbulan-bulan. Bayangkan tongkat dimakan rayap itu berapa bulan itu. Kalau berapa hari saja belum dimakan rayap. Jadi berbulan-bulan mereka kerja terus seolah-olah merasa diawasi oleh Nabi Sulaiman yang sedang berdiri pada saat itu. Kalau jin tahu yang gaib, niscaya mereka tidak akan berada di bawah tekanan yang seperti itu. Begitu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Saba ayat yang ke-14 ini. Jin saja nggak tahu yang gaib, apalagi model-model kelas-kelas para dukun yang sekarang ini, walauzubillah, yang memakai jin-jin. Mereka ini memakai bantuan jin-jin untuk mencari tahu yang gaib. Jinnya saja nggak tahu yang gaib, apalagi mereka yang pakai bantuannya. Subhanallah. Jadi jangan pernah percaya sama mereka. Sudah masuk waktu Isya, tafadhol adzan dulu. Setelah Isya kita akan selesaikan 2 ayat kalau tidak salah dari surat Al-Jin. Di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Siapa yang bisa mengetahui beberapa hal yang gaib? Allah berfirman di ayat yang ke-27, illa man irtada mir rasulin, kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakang Rasul tersebut. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, illa man ihtarahu Allahu li risalati wartadahu. Jadi yang diberitahu beberapa, bukan semua. Beberapa hal-hal yang gaib itu yaitu utusan-utusan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun fa innahu yutli'uhum ala ba'dil ghaib. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan sebagian saja, menampakkan sebagian yang gaib kepada mereka. Wa yursilu min amamir rasuli wa min khalfihi malaikatan yahfazunahu minal jinni. Itu pun Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat di depan Rasulullah SAW dan di belakang Rasulullah SAW, di belakang para rasul, untuk menjaga mereka, para rasul tersebut, dari para jin-jin. Li'alla yastariquhu, supaya para jin itu tidak mencuri dengar. Wa yahmasu bihi ilal kahina, supaya para jin tersebut tidak menyampaikan apa yang mereka dengar kepada para dukun. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebagian dari hal-hal yang gaib itu, Allah Subhanahu wa taala menempatkan para malaikat di sekitar para rasul, supaya enggak ada jin yang curi dengar kemudian duluan ngasih tahu kepada para dukun. Saking rahasianya hal yang gaib ini. Ayat yang terakhir, liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Yang demikian itu agar dia mengetahui, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya para rasul itu benar-benar telah menyampaikan risalah-risalah Rabb-Nya, sedangkan ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, liya'lamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya para rasul qablahu, annar rusula qablahu kanu ala misli hali, bahwasanya para rasul sebelum beliau seperti beliau, minat tablighi bil haqqi was sidqi, untuk menyampaikan kebenaran dan as-sidq, kejujuran. Wa annahu hufidha kama hufidhu minal jinni, bahwasanya Rasulullah SAW dijaga sebagaimana para rasul sebelum beliau dijaga dari para jin. Wa anna Allah subhanahu ahata ilmahu bima indahum zahiran wa batina, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya, ilmuhu ahata
ahata ilmuhu bima indahum zahiran wa batina, dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi apa yang ada pada mereka para manusia, baik secara zahir maupun secara batin, minasyara'i wal ahkami wa ghairiha, dari syariat-syariat, hukum-hukum dan yang lainnya. La yafutuhu minha syai'un, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa annahu ta'ala ahsa kulla syai'in adada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghitung segala sesuatu dengan detail satu persatu. Falam yakhfa alaihi minhu syai', tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ulama berselisih pendapat siapa yang disebutkan mengetahui di ayat. Kalau dalam terjemahan disebutkan yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah mengetahui, rasul-rasul itu telah menyampaikan, padahal ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa taala hendak memunculkan hikmah-hikmah dari balik segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala atur di dunia ini, dengan mengutus para malaikat, dengan menjadikan para malaikat sebagai penjaga-penjaga, padahal Allah Subhanahu wa taala bisa melakukannya sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan demikian untuk sebuah hikmah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pendapat kedua bahwasanya supaya Rasulullah sendiri tahu bahwasanya bukan sendiri beliau dalam masalah seperti ini. Rasul-rasul sebelumnya juga demikian. Para jin juga mendengar dari rasul-rasul sebelumnya, dari Nabi Musa misalnya, dari Nabi Isa misalnya, dan bahwasanya para rasul-rasul sebelumnya juga diberitahu sebagian yang gaib. Namun demikian mereka dijaga oleh para malaikat-malaikat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu. Dan tidak ada yang luput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghitungnya satu persatu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di balik tadabbur kita dari surat Al-Jin ini, hendaknya kita meyakini bahwasanya kita bangsa jin, kita bangsa manusia, bangsa jin, itu sama-sama diwajibkan, dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Adapun detailnya wallahu taala alam bagaimana detailnya. Jika para jin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka tidak boleh disembah. Jika mereka tidak tahu yang gaib, tentu kita tidak boleh tanya-tanya yang gaib kepada mereka. Jika mereka ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, makhluk biasa, tidak bisa memberikan perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala atau mendatangkan manfaat dan kemudaratan, buat apa kita minta perlindungan kepada mereka? Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja di antara jin-jin ini ada yang soleh-soleh, ada yang dai-dai, yang menceramahi kaumnya, mengajak kaumnya kepada kebenaran. Dan mereka ada juga yang cerdas-cerdas. Sekali mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, langsung bisa menangkap bagaimana hebatnya firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengagumkan bahasanya dan makna-makna yang ada di dalam. Namun demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tetap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Walaupun demikian sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, tidak bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan, tidak bisa melindungi kita dari adab Allah Subhanahu wa taala, apalagi bangsa jin. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu tidak boleh kita memuji Rasul kita, Nabi kita dengan pujian yang berlebih-lebihan, apalagi menempatkan Nabi kita sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dimintai, berdoa kepadanya. Ini semua perbuatan syirik.
yang Rasulullah SAW sendiri ingatkan, tidak ridha beliau dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, beginilah manfaatnya kalau kita mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sadar siapa kita ini di depan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudara kita, siapa orang-orang ini, siapa bangsa ini, bangsa itu. Jadi kita tahu, tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang, tidak mudah dibodoh-bodohi oleh bangsa-bangsa jin yang jahat-jahat barangkali, bukan yang soleh-soleh. Kalau yang soleh-soleh mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang jahat-jahat, yang kurang ajar, yang pentolan-pentolan kesyirikan iblis dan syaitan. Masa yang seperti ini membodohi kita? Padahal di depan kita ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dari hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita ini terjerumus dalam kebodohan-kebodohan para tukang tenun, dukun, dan orang-orang yang menipu kita untuk mendapatkan keuntungan sesaat dari kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kemudian akhirnya kita semua dijerumuskan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita tadabburi ini masuk ke dalam hati kita semuanya, bisa kita amalkan, kita yakini, kemudian dengan itu kita membangun amal soleh kita, menjaga diri kita dari segala macam keburukan, sehingga kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.